Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Wahyudi. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Nurdin Hamzah Jambi dengan NIM 23112030, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sebuah studi kasus dengan implementasi Fuzzy MCDM untuk seleksi beasiswa KIP Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Disusun oleh nama Peri Wahyudi, NIM 23112030, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Nurdin Hamzah. Nah, masalah dan tujuan. Masalah seleksi manual memakan waktu dan rentan kesalahan saat jumlah pemohon banyak. Lalu tujuannya adalah membangun sistem berbasis Fuzzy MCDM atau SAW untuk mempercepat dan akurat menentukan penerima beasiswa. Nah, kira-kira apa sih Fuzzy MCDM itu? Baiklah, akan saya jelaskan tentang Fuzzy Multi Criteria Decision Making atau FMCDM adalah metode pengambilan keputusan untuk menentukan alternatif terbaik dari berbagai pilihan berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Baiklah, itulah penjelasan singkatnya dari Fuzzy MCDM. Lalu, kembali ke slide. Selanjutnya ada konsep Fuzzy dan FMCDM. Logika Fuzzy menangani ketidakpastian. FMCDM memilih alternatif terbaik berdasarkan beberapa kriteria atau MADM versus MODM. Metode SAW penjumlahan terbobot dari rating ternormalisasi. Lalu selanjutnya ada kriteria penilaian dari C1 sampai C5. IPK mahasiswa, atribut keuntungan atau maksimal. Lalu ada penghasilan orang tua, diukur dari gaji bulanan 4 atribut atau biaya minimal. Lalu ada tanggungan orang tua, jumlah anak yang ditanggung 4 atribut keuntungan atau maksimal. Selanjutnya ada prestasi akademik atau C4 semester aktif, atribut biaya minimal. Lalu ada keaktifan organisasi, dilihat dari keaktifan mahasiswa yang sering mengikuti organisasi kampus. Selanjutnya tentang pembobotan dan skala Fuzzy. Skala bobot adalah dimulai dari rendah dengan nilai 1, sedang nilainya 2, tinggi nilainya 3, sangat tinggi nilainya 4. Bobot yang digunakan 4, 3, 2, 1 untuk C1 sampai C5 atau subjektif dari pengambil keputusan. Lalu ada langkah algoritma SAW. Ringkas. Kumpulkan data, lalu tentukan bobot, lalu normalisasi, dan yang terakhir adalah hitung dan bobotkan. Diagram di atas menunjukkan alur input data, normalisasi, perkalian dengan bobot, nilai preferensi P, perangkingan. Lalu, contoh perhitungan atau 5 alternatif. Normalisasi dan P dihitung sesuai rumus. RIJ sama dengan XIJ dibagi max atau benefit atau min atau X underscore IJ cos. Contoh hasil R dan V menghasilkan P1 7.378 atau Umar Faruk hingga P5 3.914. Langkah selanjutnya, implementasi antarmuka. Platform. Implementasi di MATLAB R2013A dengan GUI beasiswa.m dan mesin_saw.m dan penyimpanan hasil ke database.
Lalu fitur utama, input data pendaftar, simpan, rankingkan, lihat data, riset, masukkan data baru, dan notifikasi hasil SAW. Hasil pengujian dan validasi. Pengujian pada 61 data, nilai tertinggi 843 atau 8,43, NIM H10811313009, Sukal Minarti. Terendah 3,43. Selisih rata-rata antara sistem dan perhitungan matematis 0,0414%, kurang valid dan konsisten. Top 5 sampel. Umar Faruk 7,38, Julius 5,15, Gesta 4,20, Rahma 5,26, dan Windy 3,93. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem fuzzy MCDM atau SAW berhasil menentukan prioritas penerima beasiswa secara cepat dan akurat. Dari 61 data, nilai tertinggi 8,43, terendah 3,43. Saran, kembangkan, tambahkan kriteria, terapkan untuk jenis beasiswa lain, porting ke bahasa pemrograman atau aplikasi yang lebih umum, dan buat aplikasi agar mudah dioperasikan pengelola beasiswa. Terima kasih. Nah, di sini adalah perhitungan Excel-nya. Pertama kita tentukan kriteria atau C1 IPK, C2 penghasilan orang tua, C3 jumlah tanggungan, C4 prestasi akademik, dan C5 keaktifan organisasi. Lalu alternatif atau A1 Umar Faruk, A2 Julius Alfred, A3 Gestanuari. Lalu di sini ada fuzzy segitiga. Himpunan fuzzy untuk rating kepentingan kriteria. Ada SR sangat rendah, R rendah, C cukup, T tinggi, dan ST sangat tinggi. Nah, di sini adalah nilai dari fuzzy segitiga rating kepentingan kriteria. Lalu di bawahnya ada juga himpunan fuzzy untuk rating kecocokan alternatif terhadap kriteria. Dengan SK sangat kurang, K kurang, C cukup, B baik, SB sangat baik. Nah, di sini adalah nilai inputan dari fuzzy segitiga. Bisa dilihat. Lalu selanjutnya ada juga rating kepentingan untuk setiap kriteria. Kriteria IPK, derajat kepentingannya adalah ST, penghasilan orang tua T, jumlah tanggungan C, prestasi akademik R, dan keaktifan organisasi T. Kecocokan setiap alternatif dengan kriteria keputusan. Nah, di sini ada alternatif Umar Faruk, kita buat A1, C1 atau kriteria satunya B, kriteria 2B, kriteria 3C, kriteria 4B, kriteria 5C. Lalu selanjutnya ada juga Julius Alfred dan Gestanuari. Bisa kita lihat di sini nilai inputan untuk Julius Alfred dan Gestanuari. Lalu langkah selanjutnya ada agregasi bobot untuk alternatif A1, A2, A3, A3. Di sini maaf, di sini cuma sampai A3. Ada di kriteria C1 ST, C2T, C3C, C4R, C5T. Rating kepentingan setiap kriteria. Nah, bisa kita lihat di sini. Nilai-nilai dari rating kepentingan setiap kriteria. Lalu langkah selanjutnya ada alternatif A1 atau Umar Faruk. Nilainya adalah ini.
Bisa kita lihat di sini juga A2 dan A3. Nilai inputannya juga di bawah. Bisa kita lihat di sini. Lalu di sini ada agregasi di mana kita dapatkan dari tabel B61 di sini dikali dengan B51 ditambah tabel C61 dikali C51 ditambah lagi D61 dikali D51 ditambah lagi E61 dikali E51 ditambah lagi F61 dikali F51 tutup kurung dibagi dengan 5 sesuai kriteria. Nah, lalu di sini ada juga alternatif. Alternatifnya di sini bisa kita lihat. Ini rumusnya. Lalu yang mendapatkan peringkat tertinggi adalah yang layak untuk mendapatkan program beasiswa KIP Universitas Nurdin Hamzah Jambi. Nurdin Hamzah Jambi adalah Umar Faruk atau A1. Lalu di sini saya telah membuat codingan Python dari studi kasus tadi. Nah, ini. Lalu sekarang kita runkan atau kita jalankan. Lalu muncullah hasilnya seperti ini. Nah, hasil FMCDM beasiswa A1 yang tertinggi adalah dengan nilai 2,1250. Lalu yang tertinggi kedua adalah A3 dengan nilai 2,0625. Lalu yang ketiga adalah A2 dengan nilai 1,0000. Penerima beasiswa terbaik adalah A1 atau Umar Faruk. Itulah sekian dari presentasi saya hari ini. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.